Kembali kota Singkawang viral, akibat dari salah satu kebijakan yang dilakukan di tahun 2026. Dengan adanya dana hibah untuk instansi vertikal anggarannya sangat fantastis, yaitu sebesar 1,5 miliar rupiah untuk rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kota Singkawang. Hal ini menjadi perhatian publik dan ramai dibicarakan. Pertanyaan yang sering terdengar adalah, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Singkawang dalam kondisi keuangan Kota Singkawang tidak stabil, harus memaksakan diri membantu instansi vertikal yang sudah jelas dibiayai langsung oleh APBN. Salah satu LSM di Kota Singkawang, Patwa Langit Angkat, berbicara menyikapi permasalahan ini. Rekan-rekan media mempertanyakan pandangan saya terkait hibah dari pemerintah daerah Kota Singkawang untuk pembangunan rumah dinas Kajari Kota Singkawang. Tentunya kita lihat regulasi terlebih dahulu. Sepanjang pengetahuan saya, memang tidak ada regulasi yang melarang pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada lembaga-lembaga vertikal. Jadi itu sah-sah saja. Namun yang harus kita perhatikan bahwa di dalam prinsip penganggaran itu ada prinsip efisien, efektif, dan tepat guna. Nah, di sini kita perlu melihat daripada postur APBD Kota Singkawang itu sendiri. Apakah postur APBD itu memungkinkan untuk kita memberikan hibah kepada lembaga-lembaga vertikal? Nah, kenyataannya sekarang bahwa postur APBD kita itu kan minim sekali. Seharusnya kalau kita mengacu kepada asas atau prinsip efisien, efektif, dan tepat guna, sebaiknya APBD Kota Singkawang itu dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menopang langsung kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang, karena itu bersumber dari pajak masyarakat Kota Singkawang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari dampak sosial. Nah, maksudnya begini, kita lihat dari dampak sosial bahwa selama ini banyak perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Singkawang terkait pejabat-pejabat yang ada di lingkaran pemerintah Kota Singkawang. Salah satu contohnya adalah perkara korupsi HPL yang bukan hanya menjadi perhatian masyarakat Singkawang tetapi juga secara nasional. Barang itu kan masih berjalan di samping barang-barang lain. Nah, ketika institusi kejaksaan selaku penegak hukum mendapat hibah dari pemerintah Kota Singkawang, tentunya ini bisa berdampak sosial terhadap masyarakat. Artinya akan terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Apakah nanti Kejaksaan Kota Singkawang itu masih tetap independen dan objektif dalam menangani perkara-perkara yang sedang ditangani saat ini? Selanjutnya perlu kami pertegas bahwa persoalan ini sebenarnya adalah letaknya itu pada ranah kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran. Siapa yang membuat kebijakan anggaran untuk APBD Kota Singkawang? Tentunya itu adalah TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Kota Singkawang, yang diketuai oleh Sekda dan Badan Anggaran DPRD Kota Singkawang. Jadi duduk perkaranya di sini adalah kebijakan anggaran, bukan persoalan teknis, bukan PU. Dalam tanda kutip, bukan PU. PU itu hanya dinas teknis yang melaksanakan, tetapi persoalan ini adalah kebijakan anggaran, yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kota Singkawang. Mereka seharusnya bisa menjelaskan apa sih dasar-dasar telahan pertimbangan sehingga kebijakan anggaran ini bisa direalisasikan. Kemudian yang lebih terpenting dari itu, rekan-rekan media juga bisa mempertanyakan kepada mereka tadi, siapa yang menginisiasi ini? Yang menginisiasi ini siapa? Ini paling penting. Apakah inisiasi ini datangnya dari kejaksaan? Apakah ini inisiasi dari pemerintah Kota Singkawang? Ini penting, akan terjawab semua nanti. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Proses hukum yang berlangsung, karena proses ini kita semua tahu, walaupun telah ada keputusan Pengadilan Negeri Pontianak,
kemudian ada pengadilan banding kemudian menganulirnya. Kemudian selanjutnya barang ini masih dalam proses kasasi. Jadi saya rasa kalau kita berkomentar terkait itu kita terlalu dini, kita tunggu saja kelanjutan ini setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung. Kami kira tidak, karena dalam proses semua itu kan ada jeda waktunya, ada jeda waktu maksimal. Kita tunggu sajalah ya. Ya silakan dipertanyakan itu kepada tim anggaran pemerintah Kota Singkawang, siapa yang menginisiasi ini. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, jurnalis Gen TV Indonesia Ferry Sulaiman melaporkan.